Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka. Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, menundukkan wajah kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan khutbah ini juga menjadi momen penting buat kita untuk senantiasa saling mengingatkan agar kita senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas hubungan kita sesama manusia. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha senantiasa memperlakukan diri kita dengan cara yang terbaik sesuai dengan anjuran dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini kita akan berbicara tentang hasad atau iri hati atau dengki dan bahayanya. Kita semua tentu sudah mengetahui apa itu hasad, apa itu iri hati, apa yang dimaksud dengan dengki. Kita banyak menemukan di dalam kehidupan kita orang-orang yang senantiasa menyimpan perasaan iri hati kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kembali ke dalam diri kita, di dalam diri kita ini oleh Allah diciptakan dengan struktur yang terbaik. Salah satu argumentasi yang menjelaskan mengapa kita menjadi struktur yang terbaik dalam ciptaan Allah dari sekian banyak ciptaan Allah adalah karena kita dibekali oleh Allah bukan hanya sekedar kemampuan-kemampuan yang bersifat fisik atau material, tetapi juga kita dibekali oleh Allah dengan sifat ruhaniyah. Ada ruh ilahiyah yang ditiupkan oleh Allah di dalam diri kita. Argumen lain yang bisa menjelaskan mengapa kita menjadi makhluk yang memiliki kualitas lebih baik dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain dari struktur penciptaan adalah karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki dua dimensi, dimensi berbuat baik dan dimensi berbuat buruk. Makhluk Allah malaikat hanya memiliki dimensi dan kemampuan untuk berbuat baik. Sementara iblis awalnya juga adalah makhluk yang memiliki kualitas untuk berbuat baik, tetapi karena perbuatan yang dia lakukan menyebabkan dia terlempar dari rahmat Allah dan kemudian menjadi makhluk yang senantiasa bergelimang dalam perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga iblis secara kualitas dirinya hanya terfokus untuk melakukan keburukan-keburukan, dan itu dia sumpahkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kualitas untuk menjadi baik dan sekaligus kualitas untuk menjadi buruk. Pada dasarnya kita semua sejak awal
diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari rahim ibu kita dengan membawa kualitas yang netral, kualitas fitrah, kualitas yang suci dan bersih, kualitas yang jauh dari dosa, tetapi juga belum memiliki kebaikan-kebaikan. Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak satu orang pun yang dilahirkan kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka orang tuanya lah, lingkungannya lah yang akan menggerakkan dia, apakah dia akan menjadi Yahudi, apakah dia akan menjadi Nasrani, apakah dia akan menjadi Majusi, atau dengan kata lain, apakah dia akan tetap pada trek kefitrahannya atau dia akan menyimpang dari trek kefitrahannya itu. Argumentasi yang ketiga yang bisa kita sampaikan untuk mengatakan bahwa manusia adalah struktur penciptaan Allah yang terbaik. Manusia adalah makhluk yang memiliki kualitas individu yang luar biasa, yang melalui satu organ atau satu struktur yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa manusia memiliki apa yang disebut dengan qalbun, hati. Tetapi bapak-bapak sekalian, di dalam Al-Quran kita akan bisa menemukan bahwa hati manusia ini juga bisa menjadi qalbun salim, hati yang damai, hati yang selamat. Tetapi pada waktu yang lain, manusia juga bisa memiliki qalbun marid, hati yang sakit. Kalau kita mampu menjaga hati kita dengan baik, maka hati itu akan menjadi qalbun salim. Tetapi kalau kita gagal, tidak mampu memelihara hati kita, maka dia akan menjadi qalbun marid, hati yang sakit. Nabi mengatakan, di dalam diri kita ini ada satu gumpalan yang kalau itu baik, maka seluruh diri kita ini akan menjadi baik. Tapi kalau itu rusak, maka seluruh diri kita juga akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah al-qalbu. Apa yang dimaksud dengan kalbu di sini, bapak-bapak sekalian? Kalbu itu bukan gumpalan dalam bentuk hati fisik material itu. Tetapi kalbu itu adalah sebuah kualitas diri yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjadikan kita makhluk yang menjadi lebih baik atau makhluk yang menjadi kurang baik. Itu makanya di dalam Al-Quran, salah satu ayat yang bisa menjelaskan tentang hati ini, Allah menjelaskan bahwa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun. Sungguh kami akan menghempaskan ke dalam neraka sekian banyak dari kumpulan manusia dan kumpulan jin. Mereka memiliki hati. Hati yang dimaksud itu bukan gumpalan dalam bentuk materialnya, tapi kualitas diri kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir, bertafakkuh, tidak dipakai untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah, tidak dipakai untuk merenungkan karunia-karunia Allah, tidak diarahkan untuk melakukan kebaikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya tidak dipakai untuk bertafakkuh kepada kenikmatan dan karunia dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang dimaksudkan dalam diri kita ini bukan hati materialnya itu, tetapi hati yang dimaksudkan itu adalah kualitas. Di dalam hati kita inilah bersemayam apa yang disebut dengan nafsu. Nafsu kita itu sebenarnya adalah dorongan yang muncul di dalam hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung menyimpang dari kodrat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut nafsu. Innan nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung mengarahkan kita pada hal-hal yang buruk. Maka kalau hati kita yang disebut oleh Nabi sebagai satu gumpalan itu, dia dikuasai oleh hawa nafsu, maka hati kita itu akan menjadi qalbun marid. Tapi kalau hati kita lebih cenderung kepada kebaikan, maka hati kita itu akan menjadi qalbun salim. Bapak-bapak sekalian, orang yang hasad, orang yang iri hati, orang yang dengki adalah orang yang hatinya sakit. Kenapa demikian? Kita tahu bapak-bapak sekalian bahwa iri hati dan dengki itu adalah sebuah
penyakit hati yang bercokol dalam diri seseorang yang tidak pernah mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Dia selalu melihat orang lain lebih baik daripada dia, dan dia tidak senang terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain, kepada sahabatnya, kepada saudaranya, kepada tetangganya. Dia menganggap bahwa dirinya seharusnya lebih baik dibanding orang lain. Dia tidak pernah mampu melihat dirinya secara jujur, juga tidak pernah mampu melihat orang lain secara jujur. Inilah yang terjadi Bapak-bapak sekalian kalau kita mau merujuk jauh ke belakang. Di dalam Al-Quran paling tidak kita bisa mencontoh 3 kisah luar biasa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran akibat dari hasad. Yang pertama adalah apa yang terjadi kepada iblis. Ketika Allah memproklamirkan Adam sebagai khalifah di atas bumi, iblis iri hati kepada Adam alaihissalam. Sikap iri hatinya ini menyebabkan iblis itu menyombongkan dirinya karena menganggap dirinya seharusnya lebih baik dibanding Adam, dan dia tidak rela kalau Adam yang menjadi khalifah di atas bumi. Maka itu ketika Allah bertanya kepada Adam, ya iblis, kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang membuat kamu enggan untuk hormat, untuk sujud kepada yang aku ciptakan dan kedua tanganku, Adam alaihissalam? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan dirimu atau kamu menganggap dirimu lebih hebat dibanding Adam? Iblis tidak rela Adam yang menjadi khalifah Allah di atas bumi karena menganggap seharusnya dialah yang lebih pantas menjadi khalifah di atas bumi. Iri hati iblis ini menyebabkan dia menyombongkan dirinya, menyebabkan dia berkata kepada Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik dibanding Adam. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Akibatnya apa Bapak sekalian? Kita tahu semuanya, iblis bukan hanya terlempar dari surga, bukan hanya diusir dari surga, tetapi juga dilaknat sampai hari kiamat. Dan dia menjadi contoh konkret keburukan-keburukan yang ada di atas bumi ini. Maka itu, iri hati ini sebenarnya adalah akar dari semua dosa yang pernah terjadi di atas bumi ini. Karena itulah dosa pertama, keburukan pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua yang bisa kita ambil contoh adalah kisah yang terjadi pada 2 anak Adam yang diceritakan dalam surah Al-Maidah yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Watlu alaihim naba abnai Adama. Ceritakan kepada mereka hai Muhammad tentang kisah 2 anak Adam bil haqqi, dengan cara cerita yang benar. Apa yang terjadi terhadap kedua anak Adam ini? Satu orang di antara keduanya iri hati terhadap saudaranya yang lain. Pertama, iri hati karena dia merasakan bahwa calon istri dia seharusnya lebih cantik dibanding calon istri saudaranya. Iri hati yang kedua adalah ketika dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kurbannya Habil diterima oleh Allah, sementara kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Qabil gak kalap mata batinnya tertutup, kesadarannya tertutup, nilai-nilai kebenaran yang dia miliki tertutup, sehingga yang dia lakukan hanyalah keinginan untuk membunuh saudaranya. Akhirnya Qabil membunuh Habil, dan itu menjadi penyesalan yang luar biasa dari Qabil selama-lamanya. Karena itu seorang ulama kita berkata, sebenarnya hasad itu adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan dosa pertama yang terjadi di atas bumi. Dosa pertama yang dilakukan di langit adalah ketika iblis melakukan hasad kepada Adam, dan dosa pertama di atas bumi ketika Qabil iri hati kepada Habil. Kisah yang ketiga yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran Bapak-bapak sekalian, adalah kisah yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Saudara-saudara Yusuf tidak senang melihat bagaimana perlakuan ayah mereka terhadap Yusuf yang menurut mereka jauh lebih baik dibanding terhadap mereka semuanya.
Mereka ber-13 dengan Bunyamin. Tetapi saudara-saudara Yusuf ini melihat bahwa orang tua mereka lebih cinta, lebih sayang kepada Yusuf dibanding saudara-saudaranya yang lain. Apa yang terjadi? Mereka bukan hanya berdusta kepada orang tuanya, tetapi mereka juga merencanakan hal yang buruk terhadap saudaranya. Inilah akibat bapak-bapak sekalian kalau kita hasad. Kalau kita iri hati terhadap saudara kita yang lain, maka itu akan membutakan mata hati kita. Kalau kita iri hati terhadap saudara-saudara kita yang lain, maka nafsu yang bercokol di dalam hati kita akan mendorong kita untuk melakukan apa saja demi memenuhi keinginan dan hasrat nafsu kita, walaupun yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang buruk dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi mengingatkan, iyyakum wal hasada, hati-hati terhadap hasud. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, karena sikap hasud, sikap iri hati, sikap dengki itu akan memberangus semua kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Kama ta'kulun narul khatab, seperti api memberangus menghanguskan kayu bakar. Ada dua makna yang bisa kita ambil dari hadis Nabi ini. Ketika Nabi mengatakan bahwa sikap iri hati itu memberangus kebaikan-kebaikan kita. Yang pertama adalah memang semua amal-amal baik yang kita lakukan itu akan terhapus nilainya kalau di dalam hati kita bercokol sikap iri hati. Bisa jadi juga bermakna bahwa kalau kita melakukan keburukan kepada orang lain karena iri hati kita kepada dia, maka besar kemungkinan kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu akan diberikan kepada dia, dan keburukan-keburukan orang itu akan diberikan kepada kita. Itu makna yang pertama dari hasad itu akan memberangus kebaikan-kebaikan kita. Makna yang kedua adalah kalau kita memiliki hasad, kalau kita memiliki iri hati, maka tertutup mata hati kita untuk melakukan kebaikan. Maka tidak ada lagi prinsip-prinsip nilai-nilai kebaikan dalam diri kita yang akan mendorong kita berbuat baik. Kita akan cenderung melakukan keburukan. Maka iri hati itu memberangus semua prinsip-prinsip kebaikan yang kita miliki. Kita tidak lagi memandang apakah melakukan ini baik atau buruk. Kita tidak lagi mempertimbangkan apakah menghasut orang lain itu baik atau buruk. Kita tidak lagi mempertimbangkan apakah memfitnah orang lain itu baik atau buruk. Bagi kita yang hasad, bagi orang yang iri hati kepada orang lain, tidak penting bagaimana caranya, tidak penting apakah itu halal atau haram, tidak penting apakah itu baik atau salah. Yang penting adalah hasrat dan nafsunya terpenuhi. Maka itu iyyakum wal hasad. Hati-hati terhadap hasad, karena hasad itu bisa memberangus semua kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Bisa memberangus amalan-amalan baik yang kita miliki, bisa juga menutup mata hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita akan cenderung menjadi orang yang berbuat buruk. Yang terakhir Bapak-bapak sekalian, dampak buruk dari sikap iri hati ini, pertama, tidak ada ketenangan bagi orang yang hatinya mendendam. Tidak ada ketenangan bagi orang yang hatinya iri hati. Tidak ada ketenangan bagi orang yang hatinya mendengki. Karena tidak pernah merasa nyaman, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Itu artinya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, kita tidak pandai mensyukuri apa yang Allah berikan pada diri kita, kita selalu iri hati pada apa yang Allah berikan pada orang lain, hati-hati, siksaan Allah itu amat pedih. Yang kedua, sikap hasad, iri hati itu akan bisa merusak hubungan sosial di antara kita. Kita tidak lagi melihat kebaikan orang. Kita tidak lagi melihat kebaikan yang dimiliki oleh saudara kita. Kita cenderung berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menjatuhkan orang lain, meskipun itu adalah keburukan. Tetapi ketahuilah Bapak-bapak sekalian, Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan, bahkan seandainya itu hanya terbetik di dalam hati kita. Dan yang ketiga, tentu saja iri hati, penyakit hati ini juga bisa berdampak pada fisik kita. Kalau hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang, jangan salahkan kalau kemudian kita mengalami gangguan-gangguan fisik. Bisa jadi. Maka itu berhati-hati. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.